wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari program studi manajemen dari kelas 2 Rek AMGT 1. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi penerapan manajemen pada kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Syakiatul Hifzi dengan nomor NIM 2503040019. Saya Muhammad Kijiro Hakim dengan NIM 2503040051. Saya Siti Hidayah dengan NIM 2503040052. Saya Medilia Ningsi dengan NIM 2503042844. Saya Muhammad Angga Mariadi dengan NIM 2503040449. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen tidak hanya dipakai dalam perusahaan atau organisasi besar, tetapi juga dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membuka usaha kecil, mengatur keuangan, mengadakan acara keluarga. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang sangat efektif dan efisien. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah perencanaan dibuat, langkah berikutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan proses membagi tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Setelah perorganisasian yaitu pengarahan. Pengarahan adalah proses membimbing, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setelah pengarahan yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen ini tidak hanya diterapkan dalam perusahaan atau organisasi besar saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik, berbagai kegiatan dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih mudah. Berikut adalah contoh perencanaan atau planning dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu saat seorang mahasiswa akan menghadapi ujian semester. Sebelum belajar, mahasiswa membuat jadwal kuliah yang akan dipelajari setiap harinya, serta menyiapkan buku dan materi yang diperlukannya. Dengan adanya perencanaan, proses belajar menjadi lebih teratur dan target nilai yang diinginkannya lebih mudah dicapai. Adapun contoh lainnya, ketika sebuah keluarga merencanakan liburannya, mereka pasti menentukan tujuan wisata, waktu keberangkatan, anggaran biaya, transportasi yang digunakan, dan tempat menginapnya. Semua itu dilakukan agar liburan berjalan lancar sesuai harapan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat membersihkan rumah bersama keluarga. Ayah bertugas membersihkan halaman, ibu membersihkan dapur, sedangkan anak-anak membersihkan kamar dan ruang tamu. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerjaan menjadi lebih cepat dan selesai. Adapun contoh yang lain yaitu saat mengerjakan tugas kelompok di kampus, setiap anggota kelompok mendapat bagian pekerjaan masing-masing, seperti mencari referensi, membuat presentasi, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembagian tugas ini membantu kelompok bekerja lebih teratur dan efisien. Contohnya dalam tugas kelompok. Ketua kelompok memberikan arahan mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota dan mengingatkan batas waktu pengumpulan tugas. Ketua juga memberikan motivasi agar seluruh anggota dapat bekerja sama dengan baik. Dalam lingkungan keluarga,
orang tua memberikan arahan kepada anak-anak mengenai pentingnya belajar, menjaga kebersihan rumah, dan menghormati anggota keluarga lainnya. Dengan adanya pengarahan, setiap anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan. Contoh dari pengawasan atau controlling, yaitu setelah membuat jadwal belajar, seorang mahasiswa memeriksa apakah target belajar setiap hari telah tercapai. Jika ada materi yang belum dipelajari, maka ia akan memperbaiki jadwal belajar agar tujuan tetap tercapai. Contoh lainnya yaitu saat keluarga mengadakan acara syukuran, setelah seluruh persiapan dilakukan, anggota keluarga mengecek kembali perlengkapan, makanan, dan susunan acara untuk memastikan semuanya siap digunakan. Jika ada kekurangan, maka segera dilakukan perbaikan sebelum acara dimulai. Sekian penjelasan video dari materi fungsi-fungsi manajemen dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah Alisa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're